lagi rapiin bisnis juga karena hari ini juga tepat banget nih aku habis launching produk terbaruku, baju. Ini aku lagi pakai juga sekarang warna hijau sesuai tema Pegadaian. Asik, hijau-hijau Pegadaian keren. Oh, buat sahabat semua yang belum tahu, jadi Ray sama Dinda itu sekarang jadi produk ambasador Pegadaian Syariah, betul ya? Iya, betul. Ya, jadi nanti bisa menginspirasi buat sahabat semuanya dengan sosok Ray ini yang masih muda, bertalenta, dan udah menikah. Ngomong-ngomong nikah nih, aku dengar kan kita kan tahu semua kan pernikahannya itu kemarin di 2020 pas masa pandemi di umur yang masih muda. Apa yang nanya, kenapa akhirnya memilih menikah di waktu muda? Apakah karena memang sudah ketemu Dinda atau memang udah planning atau kayak gimana nih? Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sering banget orang tanyain, cuman ini duluan ya. Setiap orang punya cara masing-masing dan jangan disamain juga karena terkadang tuh setiap itu aku jadi kayak agak sedikit khawatir jangan sampai orang aku pengen nikah kayak Ray dan Dinda tanpa memikirkan kondisi masing-masing. Jadi balik lagi ke kondisi masing-masing. Nah, aku kenapa mau milih untuk menikah muda? Karena memang menurut aku ya di hidupku, aku tuh punya goals yang aku selalu terapin. Misalnya di dalam hidupku tuh ada beberapa step. Di saat aku udah mencapai step 1 dan aku ngerasa aku udah bisa maju untuk ke step 2, aku akan lakuin itu. Walaupun memang kondisi saat itu bisa dibilang bukan semudah itu harus punya keberanian, tapi aku ngerasa pada saat itu aku berpikir apalagi yang aku cari selain ya menjalani hidup, aku berkeluarga, aku sudah membahagiakan orang tua dan bahkan pengennya bilang ke orang-orang, kadang kan orang nggak mau nikah karena aku belum ngebahagiain orang tua, padahal sebenarnya kalau kita bisa bijak, kita bisa saling membahagiakan. Orang tua juga bahagia di saat kita ngelihat kita udah punya pasangan, kita udah punya keluarga yang bahagia. Jadi pada saat itu aku memilih untuk gue kayaknya udah siap buat berkeluarga nih dan emang mau siap belajar juga walaupun pada saat itu tahu umurku masih bisa dibilang masih muda dan harus punya planning yang besar nih karena balik lagi pernikahan bukan hal yang mudah dan ditambah dengan planning yang sematang itu aku dikuatkan sama ya ini Maha Pencipta yang maha mengatur semua. Jadi yang hebat sebenarnya di atas nih. Di atas yang mempertemukan ya. Karena ceritanya Ray sama Dinda ini sangat singkat dan sangat menginspirasi buat sahabat semua nih. Ini nih kalau pengen belajar istilahnya, belajar ta'aruf atau belajar memutuskan untuk menikah dengan cara yang ya Islami gitu ya, bisa menginspirasi. Dan satu catatan tadi dari Ray bilang bahwa bukan masalah usia, tapi masalah kesiapan. Dan masalah tadi bahagia itu bukan hanya dari materi, tapi bisa jadi dengan menikah bisa membahagiakan semua orang. Jadi cocok nih buat sahabat semua yang mungkin walaupun mungkin usianya masih muda ingin menikah tetap harus diimbangi dengan persiapannya dulu, betul ya? Setuju banget. Ya, oke. Nah, ngomong-ngomong persiapan untuk menikah, kira-kira kemarin akhirnya dipertemukan, kalau nggak salah dipertemukan oleh film. Ya. Dipertemukan oleh film, akhirnya kerja bareng dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan ceritanya juga pasti semua orang juga udah tahu progres dari ketemu, perkenalan, terus istilahnya akhirnya menikah. Kira-kira di balik itu apa sih yang dipersiapkan oleh seorang Ray akhirnya memutuskan untuk menikah? Sebenarnya ada beberapa persiapan sih. Yang paling utama tuh niat Mas ya, niat mengumpulkan budget. Karena kayak itu kan udah mau buat budget ini itu gitu kan. Tapi sebelum itu memang udah ngobrol sama pasangan kira-kira akan digimanain, akan dikemanain, ini bentuk acaranya seperti apa. Jadi memang aku sudah berusaha untuk lebih prepare dari budget karena memang memperkirakan sesuatu yang akan mengeluarkan budget nih seperti apa gitu kan. Yang kedua, mulailah plot mana kira-kira yang akan mengeluarkan budget yang gede menjadikan prioritas. Karena kalau misalnya kita cuman kayak nyiapin akhirnya tidak tidak terkoordinir dengan baik, ujung-ujungnya juga tidak akan membantu. Artinya akan ada
di satu sisi ini yang tadinya nggak butuh sebesar itu akhirnya jadi kayak mubazir di situ, yang harusnya itu bisa diakomodasikan ke yang lain malah nggak bisa karena itu kurang terstruktur gitu. Terus mempersiapkan mahar, nah, itu juga penting banget tuh. Apalagi kan di Pegadaian juga udah bisa kan tabungan emas ya, dan dimulai dari 50.000. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat membantu banget. Terus juga pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwasannya menikah ini balik lagi ke prinsip masing-masing ya. Menurutku cuman tentang hari H gitu. Oke. Aku kemarin mempunyai prinsip menikah tuh bukan cuman di hari H itu kita bikin pesta yang megah dan akhirnya kita ngeluarin budget sebanyak apapun, tapi setelah itu gitu. Setelah itu, karena setelah pernikahan kita akan dihadapkan dengan penyesuaian pengertian dua kepala, dua background menjadi satu. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang bisa kita minimalisir, artinya dalam hal ekonomi mungkin ya, kita berhemat. Mending kita duitnya mungkin kita bisa pakai liburan buat setelah acara gitu kan, lebih kenikmatin, karena momen perkenalan setelah pernikahan itu menurut aku harus disesuaikan dengan kondisi, vibes dan sesuatu yang tenang, jadi nggak bikin kayak kita jadi malah cekcok, berantem. Nah, untuk memaintain semua yang tadi itu, aku doa dan ikhtiar. Nah, ngomong-ngomong tadi, kalau pas persiapan nikah, kira-kira proporsinya yang paling banyak di bagian mana nih? Di maharnya kah? Aku lihat maharnya juga kayaknya emas ya kemarin tuh ya. Iya, ya. Kemudian berapa gram tuh, Mas? Kemarin itu pakai ini, maharnya pakai, aduh aku sampai lupa lagi. Yang Palembang itu kan ada. Nah, kalau Palembang tuh bukan patokannya bukan gram. Iya, bukan gram. Ya, bukan gram ya. Aku lupa nih kalau akun. Iya, jadi di emas tuh lumayan aku persiapkan karena balik lagi, alhamdulillah istriku pada saat itu tidak menyulitkan aku. Dia mengerti dengan kondisi aku dan memang itu kan pasangan perempuan yang baik itu adalah yang tidak menyulit pria, dan memang pria yang baik itu adalah dia yang memuliakan si istrinya. Jadi walaupun aku mungkin dalam kondisi yang waktu itu lagi nabung banget, aku pengen ngasih maksimal nih buat istriku karena kan dia. Dan itu cukup lagi seorang Ray yang sudah mulai dari umur 17 tahun kayaknya ya, apa lebih muda dari itu udah mulai istilahnya udah mulai ngumpulin duit gitu. Dan akhirnya di umur 22, mungkin kelihatannya masih muda, tapi mungkin di belakangnya itu persiapannya udah panjang, nabungnya udah panjang, persiapannya juga udah panjang. Jadi buat sahabat semua, balik lagi tadi ke awal, jangan lihat dari umurnya, tapi dari persiapan kalian seperti apa. Kali. Ya lebih muda lebih bagus juga kan kalau udah persiapan, rencana mau menikah dan lain sebagainya. Nah, setelah akhirnya menikah nih dan mulai bertemu berdua, kira-kira sempat ada ini nggak masalah mengatur keuangan kah di berdua gitu kan, masing-masing punya pendapatan sendiri-sendiri gitu. Bagaimana tuh mengatur keuangannya? Kalau ini kayak semacam strategi gitu ya. Strateginya gimana? Sebenarnya tidak ada secara spesifik, tapi yang paling penting itu komunikasi. Komunikasi itu adalah kunci untuk mengatur segala tentang rumah tangga, termasuk keuangan, hal yang sensitif. Makanya aku tuh selalu berpikir komunikasi ini tuh kenapa sepenting itu, karena lewat komunikasi kita bisa mengetahui bagaimana karakter pasangan kita, bagaimana cara dia mengatur finansialnya dia, bagaimana cara kita mengatur finansialnya kita juga. Jadi kayak kita bisa ngerasa connect antara satu sama lain. Dan memang disarankan banget untuk calon suami istri itu tuh harus terbuka. Kalau misalnya sebelum menikah ternyata punya utang atau misalnya punya goals penting, itu harus banget, menurut aku ya, harus banget kita kasih tahu di awal sebelum menikah. Karena setelah menikah kan udah bukan lagi goals masing-masing. Setelah udah menikah antara aku dan istriku ataupun pasangan A dan B itu sudah membahas tentang goals hidup mereka. Jadi sudah tidak ada kendala-kendala lagi yang nyangkut nih tentang masa lalu, misalnya masih punya utang dan lain sebagainya. Akhirnya sudah fokus untuk bagaimana mewujudkan suatu kebutuhan ataupun keinginan si pasangan ini. Jadi sebelum nikah udah ngobrol nih masalah keuangan masing-masing gimana, kira-kira nanti mau gimana. Jadi lebih dikomunikasikan ya, intinya kayak gitu ya. Oke. Balik lagi ke pernikahan tadi. Banyak yang bilang kan mungkin kalau pandemi kayak gini kan mungkin biaya nikah nggak terlalu
besar gitu, karena kan ada pembatasan juga. Dan banyak yang akhirnya menunda pernikahan sampai waktu yang tepat biar bisa bermewah-mewah. Ini menurut seorang Ray Bayang, apakah bagaimana pendapatnya terkait pernikahan yang besar atau yang biasa-biasa aja? Oke, nah ini tuh soalnya ini banyak sudut pandang soal ini kan. Aku sendiri, kebetulan memang aku sama istri itu bisa dibilang satu tujuan ya. Kita memilih untuk mending ya seperti aku bilang tadi, kita bikin sesuai sakralnya seperti apa. Kalaupun mau bikin kumpul-kumpulnya itu nggak terlepas dari pengen sambung silaturahmi antara mungkin orang tua dan kerabat, keluarga, dua keluarga buat disetuin. Tapi memang disarankan untuk tidak usah secara berlebihan, tapi mungkin balik lagi ke goals masing-masing ya, karena balik lagi aku bilang kalau aku sama Dinda tipikal orang yang memikirkan setelah pernikahan, kita lebih seneng untuk ya udah duit kita mending kita pakai buat liburan keluar atau kemana gitu kan, atau misalnya kita investasiin lagi buat sekolahnya anak, itu memang harus dipreparekan seperti itu. Apalagi sekarang udah ada Saka dan bentar lagi ada persiapan lagi kan. Ini tidak keputusan sepihak karena rumah tangga dua kepala ya, jadi jangan kayak egois sepihak aja nih. Kalau memang belum ketemu tengahnya, kalau belum ketemu mau pakai kepalanya siapa nih, kita minimal harus cari win-win solutionnya. Jadi harus diobrolin, karena balik lagi menikah itu harusnya tambah bahagia, jangan tambah bikin pusing gitu kan. Bukan bahagia pas resepsi aja ya, tapi setelah resepsi masih panjang lagi. Oke, ngomong-ngomong soal tadi uangnya lebih baik diinvestasikan ke tempat lain. Kira-kira investasi seorang Ray Bayang itu kayak apa sih sama Dinda? Aku salah satunya juga investasi emas. Dan itu aku lumayan fokus ke situ karena bisa dilihat dari pergerakannya ini ya. Itu paling stabil ya, paling aman. Kebetulan juga pegadaian ini sangat membantu banget. Bisa bukan tabungan emas, bukan cuma aku, buat orang tua, buat mama, buat papa, buat mertua. Jadi kita bisa kita menemuin wadah yang trustnya itu gede. Kita nggak ragu lagi gitu kan. Dan yang paling penting sebenarnya, karena aku berbicara ini basic dari aku investasinya di emas. Mungkin kalau teman-teman lain punya di luar ya aku nggak tahu soal itu. Tapi yang paling penting kita harus belajar apa yang kita lakuin. Kita harus punya mindset untuk belajar. Jangan sampai kita ngejalanin sesuatu hal yang kita nggak tahu resiko-resikonya seperti apa. Kalau benar, ada yang bilang katanya high risk, high return, low risk, low return, high knowledge, low risk. Ya, kalau betul. kita mengetahui lebih banyak, kita bisa mengurangi risiko. Dan tadi disampaikan sama Ray juga, emas itu investasi yang relatif aman dan sudah dari dulu lah orang-orang tahu tentang emas. Jadi sahabat semua mungkin yang punya investasi lain bisa nyoba juga salah satu investasinya di investasi emas di Pegadaian. Karena sekarang di Pegadaian bisa investasi emas dengan mudah. Tadi disampaikan juga kita punya berbagai macam investasi, mau beli tunai bisa, kita punya outlet Galeri 24 namanya. Mau beli nyicil juga bisa lewat Mulia, atau kita juga punya tabungan emas namanya, itu bisa juga buat sahabat semua yang mau investasi emas. Gitu. Menurut aku sih stabil banget Mas ya, bahkan sekarang untuk di keluargaku, antara aku dengan abang-abang atau dengan ipar gitu, kita tuh sekarang udah komit kalau misalnya kita ngasih hadiah daripada ngasih hadiah barang yang kita nggak tahu barang itu bakal kepake atau enggak. Udah paling penting itu kayak misalnya kita ngasih ponakan, ini gue kasih emas nih buat nambah-nambahin ya, walaupun mungkin cuma 1 gram, 2 gram, 5 gram, kita nggak sesuai kan, tapi itu definisi yang sangat dibutuhkan di kemudian hari. Ya, memberi nilai tapi juga memberi manfaat. Iya, kalau investasi emas. Oke, mungkin nanti sambil nunggu juga buat sahabat Pegadaian dimanapun kalian berada yang mau tanya-tanya soal Ray, yang nyapa-nyapa juga banyak nih, kayak Dwi Satriani, hai. Nyapa-nyapa juga banyak banget. Tadi juga udah nyapa, ada yang tanya tentang tabungan emas dan Pegadaian, boleh nanti tanya itu juga, nanti bakal kita bahas bareng-bareng. Oke, coba kita lihat-lihat dulu. Nih, kalau Masnya udah nikah apa belum Mas? Saya kebetulan anak udah 3. Nah, Masnya juga.
nikahnya nggak mudah sih sebenarnya. Tapi memang karena dulu juga memang persiapannya agak panjang. Jadi kalau seorang Ray mungkin dari background pekerjaannya udah lama, udah ngumpulinnya udah banyak nih, jadi nikah bisa langsung. Kalau saya memang selain dari biaya juga dari calonnya tuh mencari jodohnya agak lama. Coba kalau jadi penasaran nih, pengen cerita karena ini ada yang nanya juga nih dari Linda. Nah, dulu Kak Ray sama Dinda taruh apa enggak? Nikahnya mungkin belum denger nih ceritanya nih. Oh iya, cerita lagi nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Jadi ini tuh hal yang selalu aku sama Dinda bahas. Jadi sebenarnya aku sama Dinda itu menurut kita ya itu taruh versi kita. Karena memang kondisinya aku sama Dinda ini orang yang sudah pernah kenal satu sama lain, tapi kita kenalnya pun kenal di lingkungan pekerjaan, yang kita bukan menjadi teman saat itu, cuman yang profesional ya, kamu akan berpasangan dengan ini namanya Dinda, ini Ray, kita akan punya project bareng, jadi diharapkan profesional. Nah, kenalnya cuma sebatas itu doang, sampai akhirnya sambil nunggu rampung dan lain sebagainya, aku memutuskan untuk mau nanyain dia buat ta'aruf nih, karena sayang aja sih perkenalan kita kan belum yang jauh nih, artinya aku belum cecetan sama dia dan sebagainya gitu kan. Mungkin kalau ta'aruf lainnya tuh, kenapa orang bilang, ada beberapa orang yang bilang kayak, oh kalau yang Ray sama dia itu bukan ta'aruf, karena mereka patokannya ta'aruf yang pakai CV-nya, yang orang yang belum kenal. Nah, berarti kan aku secara logika gini aja sih, maksudnya kalau misalnya yang aku sama Dinda dibilang bukan ta'aruf, berarti orang yang sudah saling mengenal duluan sudah tidak punya kesempatan untuk ta'aruf dong, gitu kan ya, walaupun perkenalannya cuma sebatas kenal say hi doang kayak gitu. Nah, akhirnya aku sama Dinda yang memutuskan ya udah ini ta'aruf versi kita, dimana kita sudah saling mengenal, tapi untuk mencegah hal-hal yang misalnya karena kita basicnya juga pernah pacaran, ini kita memilih untuk yaudah deh kita cari perantara, kita cari ustadz yang bisa menjelaskan kita tentang ta'aruf itu seperti apa, dan komunikasi kedepannya diarahin sama yang lebih paham. Nah, udah dengar cerita tentang ta'arufnya seorang Ray sama Dinda, dan akhirnya nggak lama ya, kalau nggak salah itu 2 bulan langsung nikah ya? Oh mas, dari ta'aruf diterima tuh 2 bulan tuh langsung. Nah, persiapannya kita sangat dipermudah. Oke. Ini ada yang bilang nih, persuku kalau di Palembang untuk emas ya. Oke, ada yang nanya lagi. Oh, ada yang lagi nunggu adanya Saka, katanya laki-laki atau perempuan katanya. Kak Didanya mana? Katanya nih dari Dede Aminahwati. Lagi di bawah tadi, lagi jagain Saka. Mau punya adik kayaknya nggak tahu ya ini bener mitos apa nggak. Cuman kalau mau punya adik kok jadi agak cengeng sih yang kakaknya gitu. Nah, buat kalian mungkin ada yang mau infoin. Nah, ini tentang keluarga nih. Mungkin agak ini tentang prinsip keluarga Kak Ray sama Dinda nih, soalnya kelihatannya bahagia banget kan. Mungkin karena tadi udah planning perencanaan keuangannya juga udah bagus, jadi udah nggak ada masalah di uang, sudah saling ngobrol, komunikasi. Apa benar gitu Kak? Sebenarnya kalau untuk di keluarga itu kan berarti aku bilang kuncinya itu komunikasi. Komunikasi itu bisa memperbaiki semua sisi gitu kan ya, baik dari keuangan, dari segi pengertian, di prinsip hidup kayak gitu. Dan aku sama Dinda itu mungkin terlihat bahagia, alhamdulillah bahagia, cuman nggak terlepas dari rumah tangga tuh pasti ada yang namanya kerikil, ada perdebatan mengenai prinsip hidup atau mungkin alokasi ekonomi seperti apa. Pasti semua keluarga ngerasain itu dengan porsinya masing-masing. Cuman balik lagi yang aku selalu bilang tuh, komunikasi penting banget. Dan alhamdulillah aku sama Dinda nikah niatnya mau ibadah, jadi di saat udah ada yang mulai kayak artinya moodnya udah kurang enak atau gimana, kita balik lagi ke niat pernikahan, bahwasanya ya ada porsi masing-masing, ada porsi maksimalnya istri seperti apa, maksimal suaminya seperti apa. Jadi kita tuh bener-bener dijaga di apa ya, ibaratkan bahtera rumah tangga itu kita dijaga dengan ilmu agama, alhamdulillah. Oke.
tetap harus ada wadahnya tuh, ilmu agama. Jadi buat sahabat semua, agamanya juga dikuatin biar nanti apa-apa nggak diputuskan secara sendiri, tapi kita lihat dari agama juga. Ini dari Nur Maidah 0299, nikah muda tuh banyak tantangannya nggak sih Kak, katanya? Nikah muda banyak. Tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau mungkin kalau aku kan juga punya teman-teman yang nikah muda, itu rata-rata orang yang ini simpelnya aja, realistisnya cowok-cowok yang masih suka nongkrong, akhirnya setelah menikah jadi agak sedikit jarang nongkrong sama teman-temannya. Jadi hal-hal simpel yang sebenarnya menurut aku orang jangan dulu berpikir ribetnya menikah seperti apa. Artinya gini, menikah muda ribet gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, semua kehidupan kita ini akan ada bahagianya, akan ada ribetnya. Lo memilih untuk menikah muda, lo akan ketemu fase-fase di mana lo akan ngerasa ribet banget gitu kan. Tapi di saat lo tidak memilih untuk menikah, lo pasti akan menemukan juga fase di mana kayak ribet banget nih, teman-teman udah pada nikah semua nih, gue kapan? Jadi jadi ya fase hidup itu jangan berespektasi setelah menikah bahagia aja. Nggak juga begitu. Jadi mau apapun, mau menikah, mau tidak menikah, ya mungkin sekarang sudah jadi single mom atau single dad ataupun apapun profesinya, itu pasti akan ngerasain yang namanya ya hidup. Balik lagi ke niatnya tadi sama tadi wadahnya tadi. Kalau misalkan punya niat nikah, disegerakan. Kalau misalkan belum siap, persiapkan, kayak gitu ya. Kalau udah nikah ya bukan konsekuensi ya, lebih ke kita menjalani itu sebagai suatu ibadah. Nah, positif negatifnya kita terima dan kita diskusikan gitu ya kan. Oke, kita cari lagi nih pertanyaan yang menarik. Apakah nikah muda banyak tantangannya? Tadi sudah. Terus bagaimana nyiptain kebahagiaan bersama pasangan? Dari Dwi Satriani 14, biar nggak bosenan katanya. Menciptakan kebahagiaan, nah itu sebenarnya ngerti aja sih, saling mengerti, jangan saling mungkin masnya juga bisa nih mas juga sering dong, mas juga ada 3 anaknya nih, jadi mungkin lebih berapa tahun mas? Aku 34. Setuju kan mas ya, saling mengerti kan ya? Ya, benar karena nikah itu bukan cuma nikah suami istri, bahkan nikah keluarga ya. Jadi banyak banget yang harus kita saling mengerti, saling introspeksi, saling komunikasi. Iya betul, setuju, karena balik lagi ya, menikah itu tuh 2 kepala disatuin, jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, melainkan apa ya istilahnya, ini tuh backgroundnya berbeda dua-duanya. Yang satu kalau kayak gini salah, tapi yang satu belum tentu itu salah kan. Jadi balik lagi menikah tuh bukan tempat untuk bertukar ekspektasi, bagaimana cara kita memahami aja, pahami, dan memang ya nggak tahu, kalau aku ngerasa aku sebagai suami itu diuji untuk lebih bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang kalaupun dulu aku sebelum menikah menurut aku udah tarafnya tenang, tapi setelah menikah aku harus punya kalimat-kalimat jauh lebih tenang lagi, karena sudah kewajiban menenangkan pribadi sendiri nih, tapi mau menenangkan pasangan, anak dan lain sebagainya. Jadi belajar, dan menikah itu berkatnya besar banget karena kita jadi belajar sama lain. Melengkapi separuh ibadah katanya. Dan apalagi kalau kita udah bahas tentang keuangan. Nah, ngomong-ngomong keuangan, kemarin tuh sebelum nikah itu sempat nggak sih ngobrolin tentang keuangan, atau jalan aja mengalir pas nikah? Setelah nikah baru seorang Ray ngomongin tentang keuangan sama aku sama ngomongin keuangan, karena itu penting mas, penting banget. Artinya gini, dari kita berdua tidak ada tuntutan untuk saling kayak lo harus lo gimana keuangan lo, enggak, tapi itu tuh harus ada di kesadaran diri kita meyakinkan pasangan kita bahwasanya kita sudah siap gitu kan. Apalagi menjadi seorang kepala rumah tangga itu bukan cuma sekedar ya udah nikah, punya anak dan sebagainya, tapi tanggung jawabnya itu besar banget kan. Tanggung jawab bagaimana cara kita menyiapkan kebutuhan secara finansial,
dan itu dibutuhkan planning yang menurut aku tidak harus sama seperti planning orang lain, tapi setidaknya kalau aku sama dia tuh aku udah waktu menikah aku udah jabarin ke dia kayak aku punya bisnis ini kedepannya, keuangan aku ini seperti ini, investasinya seperti ini dan sebagainya, karena itu menimbulkan trust buat dia yakin harus. Dan setelah nikah pun saling komunikasi, terus bikin bisnis bareng, bisnis baju juga kan sekarang. Iya, kita masih jauh ini pekerjaan kita 90% tuh kerja bareng semua. Kecuali dia ada brand ambassador kosmetik atau apa itu tuh kan aku nggak campur kan. Begitupun aku misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang bukan kegiatan perempuan, itu dia nggak bisa campur. Nah, tapi selebihnya kegiatan yang bisa lakuin bareng, kita kerjainnya sebisa mungkin bareng terus. Termasuk Ray sama Dinda tuh sepaket kayaknya kemana-mana ya. Di film pun bareng loh. Bahkan ada yang belum tahu nih kayaknya tentang filmnya. Waktu syuting katanya gimana katanya. Mungkin dia nggak tahu posisinya dulu udah nikah atau belum nih kayaknya dari Zaki edit. Waktu syuting Cinta Subuh gimana? Itu udah nikah dan kita tuh alhamdulillah bareng terus. Cuman sulit nggak sulit sih kalau pas sama pasangan gitu ya, apalagi kondisinya aku sama Dinda yang misalnya di situ tuh aku sama dia kan realnya kan suami istri nih. Aku sama dia dibikin kagok kayak satu sama lain yang baru kenal, itu kan hal yang nikah posisinya kayak aku harus menimbulkan rasa gugup yang benar-benar gugup gitu. Jadi aku sama dia pun di sini ikut belajar juga. Ternyata setelah menikah itu kalau mau acting pun kayak di mobil kita udah janjian kalau naik mobil. Oke, per naik mobil kamu bukan kamu ya, aku bukan aku as karakter di film ini, kamu juga itu. Jadi kalaupun lagi adegan marah-marahan pun tuh aku dicuekin banget di mobil. Jadi adegan seorang suami dan istrinya itu sebenarnya mengalir ya, tapi kalau tadinya agak susah ya. Oh iya, karena kan harus bisa menempatkan kan Mas, kalau kita tampil suami istri di film sementara karakter kita di situ bukan suami istri, belum jadi suami istri udah lama kan, agak orang juga ngerasa kayak kalau orang yang belum nikah kagoknya nggak kayak gini nih, ini kagoknya beda, ini kayak udah saling kenal. Cuman di balik itu makanya aku bilang enaknya kerja bareng. Aku ngerasa aku bisa terus melihat dia, aku selalu bisa, insya Allah bisa selalu menjamin insya Allah dia aman, masih dalam pandanganku. Begitupun dia sebagai istri menjalankan kewajiban aku kayak gitu. Jadi ya udah kita ngalir aja. Lagian kita juga bukan tipikal yang harus mengejar kita harus jadi bagaimana banget. Yang penting dalam standar hidup kita sudah jalani sebaik mungkin. Aku sebagai ayah, sebagai suami, dia sebagai ibu, sebagai anak juga, sebagai teman. Dan ya itu hal-hal seperti tadi kayak standar itu kayak gitu kita udah alhamdulillah udah siapin. Ini ada juga yang udah mantap menikah tapi belum ada jodohnya. Tadi juga ada yang bilang gimana sih seorang Ray menjemput jodohnya, mungkin bisa cerita lagi nih. Terkadang tuh Mas ya, aku nanggapin yang tadi dulu ya. Ada orang yang sudah siap finansial semuanya, prinsip udah siap semua, tapi belum ketemu jodoh. Balik lagi, kayak aku bilang, aku pun sampai di tahap ini, detik ini yang hebat itu bukan karena aku yang punya prinsip dan sebagainya, tapi memang ini Allah semua yang hebat mengatur hidupku sedemikian rupa, sebagus ini, seindah ini ya. Walaupun orang mungkin ngeliat cuma ada bahagia-bahagia, orang nggak tahu di belakang kita struggle-nya seperti apa, tapi ya seperti itu. Kita kan kewajiban kita bukan untuk menjual kesedihan kita ke orang kan, ya maksudnya kita harus ngasih yang bahagia biar orang itu termotivasi untuk bahagia. Lagian kalau kita ngasih kesedihan atau misalnya kita lagi capek atau apa ya, orang tidak akan mau mengerti itu gitu kan. Kita sama aja kayak ngasih energi negatif aja ke orang. Dan kalau misalnya kayak memilih menikah, sorry tadi Mas apa yang pertanyaan saya di situ? Gimana seorang Ray itu menjemput jodoh? Oh iya, menjemput jodoh itu balik lagi yang paling aku lakuin waktu itu tuh menyerahkan semua yang di atas. Aku alhamdulillah termasuk yang dimudahkan banget Mas. Aku bukan
yang aku sebelum taruh sama Dinda aku pacaran, tapi bukan tipikal yang menilai banget kriteria orang nih kayak oh aku begini, aku udah pernah sama yang ini, aku pernah sama yang ini, akhirnya aku mau cari yang begini. Enggak begitu, tapi aku dimudahkan penyisian kriteria itu karena aku berserah ke atas pada saat aku pun mau fix, misalnya kayak bulan depan udah kayak saling mempersiapkan pernikahan. Aku tuh masih yang bukannya nggak yakin, tapi aku masih yang di titik aku yakin dia ini belum jodohku 100% kalau belum aku di meja akad. Jadi seandainya memang ada hal-hal yang terjadi dan itu demi kebaikan, tunjukin ya Allah, tunjukin. Aku masih mau menerima itu dengan lapang dada. Jadi berserah, termasuk orang yang sudah mempersiapkan finansial dan sebagainya, tapi aku ketemu jodoh, tunggu aja, semua tuh ada waktu masing-masing. Mungkin kalau ditemuin, misalnya nih ada satu orang umurnya 27 tahun, dia jadi bos di kantor, finansialnya udah oke banget nih, dia belum ketemu sama jodohnya, akhirnya dia memaksakan karena lingkungannya dia udah pada menikah, ya kan? Dia memaksakan untuk ya udah deh gue cepet-cepet, akhirnya tidak terlalu matang dalam perkenalan dan lain sebagainya, menikah. Ini yang pada saatnya mungkin dia tuh belum waktunya menikah, di umur 27 misalnya, akhirnya jadi yang beradul karena dia nggak santai gitu loh mas. Dia mungkin ada pressure dari lingkungannya, orang tuanya. Balik lagi, yang mengerti diri kita tuh kita, jangan pernah terbebani dengan pressure sekitar, cukup mengiyakan aja. Karena namanya kalau orang tua itu kan biasanya kalau misalnya kayak mau nyuruh anak nikah, sekarang tuh banyak kan terjadi kayak gitu ya, bersalah paham sama orang tua. Yang menurut aku setelah aku jadi orang tua akhirnya aku merasakan orang tua itu sebenarnya kalau kita bisa, harusnya kita bisa melihat sudut pandang orang tua di saat orang lain tidak bisa ngelihat orang tua kita seperti apa. Kita udah harus bisa ngelihat sisi baik dari kalimat-kalimat yang mungkin kadang kita ngerasa nggak baik. Jadi itu cuma care aja kita, peduli banget di salah orang dan lain sebagainya. Jadi kalau di sana yang terlihat menuntut, sebenarnya kita maklumi itu aja dengan cara ya, tapi maksudnya balik lagi kita punya prinsip, tapi jangan sampai membenci atau menyalahkan orang tua. Karena yang mereka lakukan sebenarnya mungkin mereka ingin yang terbaik buat kita, cuman mungkin kita menganggap itu bukan pilihan yang cocok dengan keinginan kita, seperti itu kan ya. Dan balik lagi ke komunikasi. Iya. Namanya orang tua ya, kita juga anggap ya seorang tua kan pasti pemikirannya beda, zamannya beda. Mungkin kita juga harus mengerti ke mereka bisa belajar juga tentang kita biar ngobrolnya lebih nyampe. Nah, apalagi ini aku lagi hubungan dengan rumah tangga. Setelah kita berumah tangga, kita kan udah punya planning di kerajaan kita sendiri nih antara suami dan terkadang tuh ada orang tua yang memang masih terlalu care dan ingin mengikut sertakan dirinya untuk membantu dan lain sebagainya. Menurut aku idealnya tuh pasangan setelah sudah menikah ya dia bukan menjauh dari orang tua, tapi dia sudah tahu porsinya gitu. Dia sudah tahu harus dia lakukan seperti apa, termasuk misalnya kayak misalnya punya planning, ya aku punya planning pengen save money-nya di sini, ternyata orang tua kurang setuju dan lain sebagainya. Balik lagi, tidak ada yang menyalahkan orang tua, tapi kita harus menemukan cara untuk mengkomunikasikan ke orang tua, bosnya udah trust me, ini gue udah berkeluarga, tujuan gue juga baik, cukup percaya dan doain aja. Karena balik lagi yang menjalani kan siapa kan. Dan ada yang bilang juga kalau memang udah keluarga, sebaiknya kita punya rumah sendiri atau ngontrak lah di tempat lain sendiri biar bisa mengkomunikasikannya berdua. Setuju banget, setuju. Ini ada dari Rofikol 20 nih, apakah yang membuat seorang Ray yakin udah ketemu jodohnya nih? Ini Dinda jodohku nih kayaknya. Gimana nih bisa yakin dan akhirnya bisa menikah? Ngelihat ini sih mas, kalau aku tuh ngelihat dari personality-nya Dinda juga. Jadi di saat aku sayang banget sama keluarga, aku bertemu dengan orang yang sayang banget sama keluarganya. Di situ aku ngelihat di sisi lain Dinda ini adalah orang yang dia akan menumpahkan rasa sayang itu ketika kita sudah berkeluarga nanti ke keluarga aku juga. Dan memang kalau untuk bisa dibilang aku ngulik banget dia yang gimana-gimana, itu enggak. Aku banyak berserah aja. Baik lagi, aku selalu punya prinsip berbaik
itu tuh akan menjadi yang baik juga. Saat itu aku berpikir Dinda ini baik orangnya, maksudnya orangnya sesuai dengan apa yang aku lihat kayak gitu. Memang ada sikap-sikap yang menurut aku kurang cocok dengan aku, itu hal yang wajar, karena kalau aku misalnya cari baik nggak ada, karena maksudnya itu malu aja kalau terlalu begitu. Diri kita ini tuh nggak sesempurna itu, bahkan nggak ada sama sekali. Jadi belajar untuk mencintai kekurangannya dia juga. Ya, nggak ada yang sempurna. Dan tadi sih yang aku tangkap adalah kita berjalan di zona waktu masing-masing. Kalau misalkan tadi udah ngejar nikah tapi memang belum ada persiapan, ya kita persiapkan dulu. Dan yang paling kayak sekarang ya aku udah mau anak 2, aku sudah mulai sekolahnya anak dan lain sebagainya gitu. Udah bener-bener ini, makanya wadah ini insya Allah adalah wadah yang sangat membantu kondisi-kondisi seperti mungkin saya akan menghadapi udah mau punya anak 2, ini anak 1 udah mau masuk sekolah. Artinya alhamdulillah rezeki sekarang alhamdulillah rezeki sekarang masuk terus. Tapi kalau kita tidak pintar mengatur itu, di kemudian hari menurut aku akan zong gitu. Jadi mulai sekarang belajar cari, kita juga kayak kira-kira ini save money-nya di mana, kira-kira kita sampai sekarang pun tabungan emas kita terusan. Bahkan itu hal yang jadi, misalnya kayak aku punya rezeki, tiba-tiba rezeki aku pasti kayak beli emas buat kayak ini, buat tambah lagi buat si adik, buat si ini, karena seperti yang kita jelasin tadi, emas menurut aku sejauh ini yang paling stabil. Oke. Ada yang bilang kalau misalkan mengelola keuangan itu simple, cara mengelola pendapatan kita itu, ini aku cerita sedikit tentang mengelola keuangan. Jadi mengelola pendapatan kita itu cukup dengan metode 10, 20, 30, 40. Nah itu aku belum pernah dengar tuh. Nah, ada metode yang biar kita membagi pendapatan lebih mudah. Jadi 10, 20, 30, 40. Jadi ada 4 kebutuhan keuangan yang harus kita penuhi. Yaitu kebutuhan yang 10% itu kebutuhan untuk sosial, zakat, sodako, buat keluarga, dan lain-lain. Gitu. Nanti yang 20% untuk investasi. Jadi kalau yang tadi untuk masa akhirat kali ya, kalau yang 20% ini untuk investasi, untuk masa depan, bisa dinabung emas, nyicil emas, ataupun di investasi lainnya. Nah, yang 30% itu untuk membayar biaya yang kita nikmati kemarin, seperti bayar hutang. Jadi, biaya masa lalu. Bayar hutang, cicilan, kredit, dan lain sebagainya. Rumah, misalkan, dan lain sebagainya. Nah, yang 40% itu untuk yang kita gunakan di masa kini. Jadi 4 kebutuhan masa akhirat, masa lalu, masa depan, dan juga masa kini. Itu mungkin bisa menjadi inspirasi. Itu juga tidak saklek, karena pasti ada perbedaan. Kalau Ray sendiri ada pembagian proporsi nggak biasanya untuk setiap bulan? Aku ada, tapi mungkin belum terstruktur itu ya. Tapi maksudnya bisa dicontohin, itu tuh bagus banget. Jadi tidak ada yang kaget gitu loh, mengurangi risiko kan. Karena kalau aku sendiri itu biasanya dari misalnya aku terima, karena kan aku juga sekarang punya planning buat bangun rumah impian sama istri, jadi mengalokasikan sebagian besar itu ke rumah. Tapi aku memang selalu menyisihkan juga buat ngaduin istri, karena menurut aku berkahnya itu di saat kita kayak ngebagian istri, pasti akan walaupun jangan bicara tentang rezeki yang bakal balik, tapi dari dia tersenyumnya, dia bahagia, moodnya oke, akhirnya kita kan di rumah jadi kayak happy gitu kan. Jadi disisihin buat yang udah pasti itu zakat juga ada ini sendiri, terus dialokasikan ke rumah, terus kebutuhan di rumah juga, dan tadi aku bilang tambahan untuk ada buat kado buat istri kayak gitu. Tapi ini aku nggak tahu ini harus dilakuin sama semua orang, cuman ini karena emang aku seneng aja. Ya mungkin yang porsi itu bisa masuk ke ini juga ya, investasi jangka panjang ya. Membagikan istri itu investasi jangka panjang. Itu paling panjang banget, Mas. Aduh. Oke, ini juga buat sahabat semua nih yang terinspirasi, bisa nyisihin juga untuk istri. Karena jangan sampai kita tuh ngasih uang hanya untuk kebutuhan rutin aja ya.
Ya, Jadi seperti orang nitip uang aja, tolong dikelola, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk istrinya sendiri kadang kita mungkin lupa untuk memberikan sesuatu untuk istri. ya, betul betul, hal-hal seperti itu sebenarnya hal-hal yang mungkin saya balik kondisi masing-masing ya. Ya, Aku sih dari sebelum menikah itu memang aku sudah notes ke diriku sendiri bahwasanya maksudnya ini tugasku adalah membahagiakan seseorang gitu. Dan dengan berjalannya waktu proses akhirnya bahagianya dia menjadi bahagiaku juga. Jadi sebenarnya aku sudah membahagiakan kita. Gitu, Mas. betul. Apalagi tadi kita udah dengar nih dari seorang Ray yang persiapan anak kedua, udah mulai planning buat anak sekolah, udah jauh-jauh hari loh dia planning, padahal masih istilahnya masih dalam kandungan aja udah planning. Ini juga buat sahabat semua. Kalau udah dari sekarang, kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Itu apalagi mungkin jadi tidak ada kata terlambat, mau investasi dimanapun boleh, dan bisa juga mencoba salah satu investasi yaitu investasi emas di Pegadaian. Minimal 50.000. Ya, minimal 50.000 sudah bisa nabung emas di Pegadaian. Atau kalau nggak di aplikasi Pegadaian Syariah Digital juga ada. 50.000 bisa transaksi tabungan emas, bisa mulai buka tabungan emas ataupun mulai nabung emas. Atau bisa juga di outlet Pegadaian. Kalau di outlet Pegadaian minimal 10.000-an sudah bisa. Oh, bahkan lebih murah lagi kalau misalnya di hotel. Jadi dapat 0,0 sekian gram. Nanti dikumpulkan, nanti saat dibutuhkan pas anaknya udah sekolah, kita kebayangkan 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi harga emas sudah berapa pas kita jual, value-nya, nilainya itu bisa menutupi untuk kebutuhan di masa depan, mudah-mudahan, amin. Karena aku sendiri dulu masuk kerja itu 2007, itu masih 300.000, sekarang udah hampir 1 juta 1 gramnya. Ya, jadi memang value-nya itu tidak berubah, maksudnya nilainya terus naik, dan value-nya itu tetap bisa gunakan untuk kebutuhan di masa depan. Mungkin itu salah satu buat inspirasi semuanya. Oke, gak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol. Kita belum buka pertanyaan lagi nih. Oh iya. Coba buka pertanyaan lagi. Nih dari Cindy Saifa. Persiapan dari Kak Ray sebelum nikah, apalagi baru kenal beberapa bulan. Apakah cukup ataukah memang sebelumnya udah ada persiapan? Seperti apa nih? Persiapan apa nih? Persiapan mental atau finansial? Semuanya kayaknya nih, mental dan finansialnya nih. Ya, tadi sebenarnya aku udah jelasin di awal Ya. kan. Aku lakuin itu ya tadi itu niat, dan memang karena ini secara realnya kita akan bikin acara nih, artinya bikin acara mengeluarkan budget, kita udah mempersiapkan, kalau aku mempersiapkan dari segi finansialnya, dan sudah mulai mengkotak-kotakan kayak kira-kira apa aja nih yang akan menjadi prioritas, misalnya yang mana nih hal-hal seperti itu. Dan memang dari segi maharnya juga, terus dari segi dari segi kira-kira acara ini hadir nggak ya sesuai porsinya semua, dia jangan kekurangan. Setelah menikah berbicara tentang save money ke depannya seperti apa. Kalau mental aku udah cerita juga tadi, kalau mental itu ya balik lagi ke goals hidup masing-masing. Aku ngerasain udah siap, dan aku ngerasa pasanganku, aku yakin pasanganku ini orang yang bisa sama-sama bersinergi untuk saling membahagiakan keluarga juga. Ya seperti itu. Ini juga ada yang nanyain bagaimana caranya benar-benar yakin kita dan pasangan itu memang udah pasangan yang pantas. Tapi aku tadi dapat sih poinnya. Tadi kan seorang Ray itu menyerahkan pada Allah dan akhirnya dipermudah. Dan aku juga ngerasain yang sama. Jadi dulu kenapa aku merasa yakin dia adalah jodohku, karena kok dipermudahkan gitu. Ketemu orang tuanya dipermudahkan, terus kenalnya juga dipermudahkan, terus mengalir akhirnya menikah. Apakah seperti itu? Mungkin bisa diceritain juga nih. Jadi gini Mas, ada sesuatu hal yang tidak bisa, bahkan tidak bisa terucap dengan kata. Jadi kalau misalnya ketemu waktu sama dia tuh, aku kayak ada klik yang aku tidak merasakannya di sebelumnya. Bukan aku ngegombal atau apa ya. Dan balik lagi, manusia itu sikapnya manipulatif.
Jadi kalau kita tidak menyerahkan ke Sang Maha Pencipta, Ya. menurut aku, sepintar apapun kita menentukan kriteria, sepintar apapun kita mau mencari, mengetahui sikap dan karakter orang, tidak akan 100% mulus. Jadi benar-benar menyerahkan ke yang di atas aja, dan penting banget positive thinking, karena kan ada tuh bahkan kayak suatu hubungan yang masih baru kenal, tapi sebenarnya dia mau make sure, dia mau mencari tahu, tapi sudah diisi dengan negatif yang jadi bola salju yang makin hari makin besar, yang dia nggak memilih untuk bertanya, dia memilih untuk simpan di kepalanya dia ke negatifannya itu. Jadi hal seperti itu menurut aku harus dikurangin ya, karena baik lagi apa yang kita pikirkan itu bakal terjadi. Nah, aku selalu yakin itu, afirmasi ke dalam pikiran kita harus positif, dia ini adalah orang yang baik, dan selalu aja seandainya memang sejauh ini yang kita lihat dia baik, tapi ternyata ada yang ditutupin, itu dibukain sama Allah. Itu sebenarnya kalau kita yakin sama Allah, sesimpel itu. Ya, kita serahkan sama yang istilahnya yang sutradaranya lah ya. Ya, direkturnya. Iya, karena kita memaksakan sesuatu, dicegat, kitanya yang marah. Padahal mungkin itu bukan hal yang baik buat kita. Ya. Jangan sampai kita menjaga jodoh orang lain ya. Sama-sama. Itu. Tapi ini, menurut aku, kalau aku ya, aku tuh orang yang sangat bersyukur apapun step hidup yang sudah aku laluin. Karena kalau aku tidak pernah menjaga jodoh orang lain, aku tidak akan mendapat pelajaran untuk aku terapkan. Jadi kayak aku harus bersyukur dengan aku ketemu sama A, si B, si C, ini yang membentuk aku yang sekarang, kayak gitu. Oke, dijadiin pelajaran aja ya buat sahabat. Oke, buat sahabat semua, udah 1 jam kita ngobrol, nggak kerasa banget. Mungkin kita langsung closing statement nih dari seorang Ray buat sahabat-sahabat semua nih yang tadi lagi mempersiapkan diri mental, finansial, juga mempersiapkan diri tadi mencoba investasi, membangun finansial, mempersiapkan pernikahannya, ataupun tadi yang udah ada finansialnya belum dapat jodohnya. Kira-kira closing statementnya gimana nih buat sahabat-sahabat semua? Silakan. Teman-teman semua, sebenarnya sama kita semua tuh punya power di dalam diri kita, yang kita tuh bisa menggerakkan itu, dan cuman kita yang bisa handle itu. Jadi menurut aku kita harus terbiasa mudeng dengan hal seperti yang aku bilang tadi, baik yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga akan lebih baik karena dia punya waktu buat memplanningkan itu semua, udah harus siap. Menurut aku ya, karena aku juga berkaca ke diriku, pasti menginginkan suatu saat nanti aku punya kondisi di mana aku sama keluargaku bahagia, ekonomiku juga aman dan lain sebagainya. Itu tidak akan terjadi kalau tidak disiapkan dari sekarang, dan harus dipekain dari sekarang. Karena memang seperti yang dibilang tadi, di Pegadaian pun kan dari kalau aplikasi pun 50.000, kalau langsung datang 10.000, itu hal yang mungkin kalau misalnya kita nggak terlalu notes, itu cuma habis di kopi yang kita beli atau di rokok yang kita beli kayak gitu kan. Kalau misalnya kita udah mulai peka kayak gitu, oke, kita udah mulai sisihin nih sebenarnya yang duit di saku ini sebenarnya udah bisa menjadi tabungan untuk di tahun-tahun yang berikutnya. Jadi kepekanya itu yang harus ada. Dan mungkin semoga yang berniat baik, semua orang yang mempunyai seperti yang aku bilang tadi, semoga dilancarkan dan berkahnya dapat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan banyak manfaat, banyak ilmu, banyak inspirasi buat sahabat semua yang sudah nonton di sore hari ini. Salam sehat selalu buat Ray dan Linda dan juga Saka dan juga calon babynya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, dimudahkan, dilancarkan dari rezeki, kesehatan dan juga semuanya. Terima kasih sudah hadir di siang hari ini. Sampai ketemu di, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya.